Soal 26, Pak Mamat mempunyai tanah seluas 900 hektar. Seperlima bagian tanah Pak Mamat diberikan untuk wakaf. Luas tanah untuk wakaf adalah titik-titik hektar. Adik-adik, di sini untuk soal nomor 26, Pak Mamat mempunyai tanah seluas 900 hektar dan seperlimanya itu diberikan untuk wakaf. Berarti di sini Kak Evan tulis 900 kita kalikan dengan 1/5 atau seperlima. Kemudian 900 kita coret dengan 5. 900 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 180. Kemudian 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Jadi untuk tanahnya adalah 180 dikalikan dengan 1, hasilnya 180. Luas tanah untuk wakaf yaitu 180 hektar. Soal nomor 27, jumlah murid kelas 6 di SD Mandala adalah 60 anak. 3/4 diantaranya adalah murid laki-laki. Banyak murid laki-laki di kelas 6 SD Mandala adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 27, caranya adalah seluruh jumlah murid yaitu 60. Ini dia ya, Kak Evan tandai. Kemudian kita kalikan dengan 3/4. Karena di sini yang ditanyakan adalah banyak murid laki-laki. Tulis terlebih dahulu di sini 3/4. Kemudian untuk 60 bilangan aslinya dengan penyebutnya 4, ini kita sederhanakan. 60 dibagikan dengan 4, hasilnya adalah 15. Kemudian 4 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 1. Setelah itu, barulah kita 15 kalikan 3. 15 dikalikan 3, hasilnya adalah 45. Jika penyebutnya adalah 1, maka boleh tidak ditulis. Jadi jumlah murid laki-laki adalah 45 siswa. Soal nomor 28, Ibu membeli 3 kilo tepung untuk membuat kue. Setiap adonan membutuhkan 3/2 kilo tepung. Banyak adonan yang bisa dibuat oleh ibu adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 28, berarti ini memakai cara dengan pembagian pecahan. Kita tulis terlebih dahulu untuk kalimat matematikanya, berarti di sini 3 kilo kita bagikan dengan 3/2. Nah, ingat ketika mengerjakan pembagian pecahan, maka kita ubah pembaginya menjadi perkalian. Caranya, 3 kilo kita tulis kembali, kemudian pembagian kita ganti dengan perkalian. Lalu setelah itu, untuk pecahannya kita balik. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Berarti untuk penyebutnya sekarang yaitu adalah 3 dan pembilangnya yang sekarang adalah 2. Setelah seperti ini barulah kita hitung. Untuk bilangan aslinya di sini 3, penyebutnya di sini juga 3, maka kita coret. Dan sudah hilang. Berarti untuk jawabannya adalah 2. Nomor 29, Ibu membeli beras dalam 3 kantung plastik. Berat masing-masing setiap kantung plastik adalah 3,25 kilo, 4,5 kilo, dan 2,75 kilo. Pertanyaannya, urutan beras ibu dimulai dari yang terkecil adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini kita disuruh untuk mengurutkan berat beras ibu dari yang terkecil. Nah, adik-adik, untuk mengurutkan bilangan desimal, caranya adalah kita lihat angka setelah koma. Karena di sini terdapat satuannya, maka kita lihat satuannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, satuannya adalah di sini 3,
kemudian satuan berikutnya adalah 4, lalu berikutnya adalah di sini satuannya 2. Nah, yang paling kecil berarti adalah 2. Maka ditulis terlebih dahulu 2,75. Kemudian setelah itu urutannya adalah 3,25. Setelah itu barulah yang paling besar adalah 4,5. Nah, inilah urutan beras ibu dari berat yang paling terkecil. Soal nomor 30, Tante meletakkan gula pasir ke dalam wadah yang berbeda. Wadah A beratnya 5,25, wadah B yaitu 2,25, sedangkan wadah C beratnya 2,52. Urutan wadah gula pasir mulai dari yang terberat adalah titik. Nah, pada soal nomor 30, kita disuruh mengurutkan wadah gula pasir dari yang terberat. Seperti yang Kak Evan katakan, untuk mengurutkan bilangan desimal, kita melihat angka setelah koma. Karena di sini terdapat satuannya, maka kita lihat terlebih dahulu satuannya. Untuk wadah A, satuannya adalah 5. Kemudian wadah B, satuannya adalah 2. Lalu wadah C, satuannya juga 2. Nah, yang paling terberat terlebih dahulu yaitu 5. Berarti di sini untuk yang pertama adalah 5,25 kilo. Kemudian wadah B dan wadah C sama-sama mempunyai satuan 2. Maka kita lihat angka setelah koma. Wadah B, angka setelah koma adalah 2. Kemudian wadah C, angka setelah koma adalah 5. Jadi yang paling besar atau yang terberat adalah wadah C terlebih dahulu. Karena di sini 5. Maka dari itu untuk urutannya berarti setelah 5,25 adalah 2,52 kilo. Lalu yang terakhir atau yang teringan adalah 2,25 kilo. Soal nomor 31, Ihsan memiliki 120 anak ayam. 2/3 bagian diberikan kepada Upin dan Ipin. Sisanya diberikan kepada Mail. Oleh Mail, anak ayam tersebut dijual sebanyak 1/8 bagian. Pertanyaannya, berapa jumlah anak ayam milik Mail sekarang? Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 31, caranya kita mengetahui anak ayam yang diberikan kepada Upin dan Ipin. Jadi Ihsan itu punya anak ayam dengan jumlahnya adalah 120. Kemudian dikasih ke Upin dan Ipin adalah 2/3. Maka dari itu kita kalikan dulu untuk 2/3. Nah, nanti dari sini kita bisa mengetahui anak ayam Ihsan yang diberikan kepada Upin dan Ipin. Betul, betul, betul? Nah, 120 kita coret dengan 3. Karena di sini 120 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagikan dengan 3, hasilnya adalah 40. Kemudian 3 dibagikan dengan 3, hasilnya adalah 1. Lalu 40 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 80. Nah, ini adalah anak ayam yang diberikan kepada Upin dan Ipin. Setelah mengetahui anak ayam yang diberikan kepada Upin dan Ipin, maka kita hitung anak ayam yang diberikan kepada Mail. Caranya adalah 120 kita kurangkan dengan 80, hasilnya yaitu 40. Berarti untuk anak ayam yang diberikan kepada Mail itu berjumlah 40. Kemudian oleh Mail anak ayamnya dijual sebanyak 1/8. Berarti 40 kita kalikan dengan 1/8. Nah, di sini untuk bilangan aslinya 40 kita coret, dengan penyebutnya 8 kita coret.
bisa disederhanakan. 40 dibagikan dengan 8, hasilnya adalah 5. Kemudian 8 dibagikan dengan 8, hasilnya adalah 1. Lalu 5 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 5. Jadi untuk anak ayam yang dijual Mail adalah sebanyak 5. Pertanyaannya, jumlah anak ayam yang dimiliki Mail sekarang. Berarti caranya 40 kita kurangkan dengan 5. Hasilnya adalah 35 anak ayam. Berarti ini adalah jumlah anak ayam yang dimiliki Mail sekarang. Soal nomor 32. Pak Amar baru saja membeli 100 kg beras. Pak Amar baru saja membeli 100 kg beras yang akan dijualnya dalam kemasan yang masing-masing bervolume 5/6 kilo beras. Pertanyaannya, berapa bungkus beraskah yang akan terbentuk? Untuk mengerjakan soal nomor 32, caranya adalah 100 kilo, yaitu jumlah dari berasnya Pak Amar. Kemudian kita bagikan dengan 5/6. Nah, ingat adik-adik, ketika mengerjakan pembagian pecahan, maka pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Caranya adalah 100 kita tulis kembali, kemudian pembaginya kita ganti dengan perkalian. Setelah itu, jangan lupa pecahannya kita balik. Penyebutnya menjadi pembilang, kemudian pembilangnya menjadi penyebut. Nah, berarti untuk penyebutnya sekarang adalah 5, kemudian pembilangnya adalah 6. 100 ini bisa kita coret dengan 5. 100 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 20. 5 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 1. Kemudian 20 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 120. Nah, untuk penyebutnya ketika 1, maka boleh tidak ditulis. Jadi untuk bungkus yang akan terbentuk adalah 120 bungkus. Nomor 33, Pak Made mengecat dinding kelasnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini, Pak Made sudah berhasil mengecat dinding seluas 5/4/5. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapa luas dinding yang telah dicat oleh Pak Made? Nah, adik-adik, berarti di sini tugas kita adalah mengubah pecahan campuran yang ada pada soal nomor 33 menjadi bilangan bentuk desimal. Berarti di sini Kak Evan tulis kembali 5/4/5 kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah penyebutnya kita tulis kembali yaitu 5, lalu 5 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 25. 25 kita tambahkan dengan 4, hasilnya adalah 29. Nah, ini yang menjadi pembilangnya. Setelah seperti ini, barulah kita ubah pecahan 29/5 menjadi desimal. Ingat, ketika mengubah pecahan menjadi desimal, maka penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, penyebutnya 5 ini bisa kita ubah menjadi 10. Bisa atau tidak? Nah, bisa ya. Sekarang 5 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Ketemu adalah dikalikan 2. Ketika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 29 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 58. Nah, setelah penyebutnya 10, maka kita ubah menjadi desimal. Caranya adalah 5,8. Di belakang koma ada satu angka karena penyebutnya adalah 10. Soal nomor 34. Mula-mula, Pak Hendri membeli pupuk jenis Z sebanyak 0,7 kilo. Ia membeli lagi jenis pupuk N
jumlahnya 0,25 kilo. Ia membeli lagi pupuk jenis A sebanyak 0,375 kilo. Pertanyaannya, urutkan jenis pupuk yang dibeli Pak Hendri dimulai dari yang terkecil. Kak Evan ingatkan, ketika mengurutkan bilangan desimal, kita harus melihat angka setelah koma. Berarti kita urutkan dari yang terkecil. Untuk bilangan desimal pertama di sini adalah 0,7, kemudian yang kedua adalah 0,25, lalu yang ketiga adalah 0,375. Kita lihat satuannya, untuk yang pertama di sini 0, yang kedua 0, yang ketiga juga 0. Berarti kita lihat untuk angka setelah koma. Pada 0,7 ini angka setelah koma adalah 7. Kemudian 0,25 angka setelah koma ini adalah 2. Lalu 0,375 angka setelah koma adalah 3. Berarti yang paling terkecil dari 7, 2, 3 adalah 2. Berarti untuk urutan yang pertama adalah 0,25. Kemudian urutan setelahnya yaitu 0,375. Lalu yang terbesar ini adalah 0,7. Jadi urutannya ini adalah pupuk yang berjenis N. Kemudian setelah itu pupuk berjenis A. Lalu yang terakhir adalah pupuk yang berjenis Z. Nomor 35. Kita lihat adik-adik, untuk soalnya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Berarti kita disuruh untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Kak Evan tulis terlebih dahulu di sini untuk jawaban A, yaitu 7/25 kita ubah menjadi desimal. Ingat, ketika mengubah pecahan menjadi desimal, kita ubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, 25 penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, ternyata tidak bisa. Berarti 25 kita ubah penyebutnya menjadi 100. 25 kita kalikan berapa biar hasilnya adalah 100? Ketemu adalah 4. Maka dari itu pembilangnya pun kita kalikan dengan 4. 7 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 28. Nah, ketika penyebutnya sudah 100, maka kita jadikan desimal. Hasilnya adalah 0,28. Ingat, karena di sini per 100, maka angka di belakang koma ada 2 angka, yaitu 2 dan 8. Untuk pilihan B sekarang kita kerjakan. Pertanyaannya adalah, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan desimal. Kita disuruh untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi desimal. Kak Evan tulis terlebih dahulu 6/1/5. Nah, ketika bertemu dengan pecahan campuran yang akan diubah menjadi desimal, kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya kita tulis lagi untuk penyebutnya yaitu 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 31. Setelah berbentuk pecahan biasa, maka kita ubah ke bentuk desimal. Ingat, untuk mengubah pecahan menjadi desimal, kita ubah penyebutnya menjadi 10 per 100 atau per 1000. 5 bisa kita jadikan per 10. Ya, penyebutnya menjadi 10. 5 kalikan berapa biar hasilnya 10? Yaitu dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 2. Di sini Kak Evan tulis dikalikan dengan 2. 31 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 62.
Ketika penyebutnya sudah 10, maka kita langsung ubah ke desimal, yaitu 6,2. Di belakang koma ini ada satu angka karena penyebutnya adalah 10. Kemudian pilihan C kita kerjakan. Pertanyaannya adalah ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. 2,189 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah kita lihat angka setelah koma. Di sini angka setelah koma ada 3 angka, yaitu 1, 8, dan 9. Berarti untuk penyebutnya ini adalah 1000. Dan untuk angka di atasnya adalah 2189.